A. Kondisi wilayah Indonesia. Yang pertama yaitu letak fisik Indonesia. Letak fisik Indonesia yang pertama dilihat yaitu letak absolut atau letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah yang dilihat berdasarkan garis lintang dan bujur. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Dari letak astronomisnya ini dapat diketahui bahwa daerah paling utara di Indonesia adalah Pulau W, Aceh yang terletak di 6 derajat LU, dan daerah paling selatan adalah Pulau Rote di NTT tepatnya di 11 derajat LS. Kemudian daerah paling barat di Indonesia adalah Pulau Benggala Aceh yang terletak di 95 derajat BT, dan daerah paling timur Indonesia yaitu Merauke, Papua tepatnya di 141 derajat BT. Dampak dari garis lintang dan bujur. Garis lintang. Dampak dari adanya garis lintang yaitu Indonesia menganut iklim tropis dan memiliki rata-rata kelembapan dan curah hujan yang tinggi, sehingga kita memiliki keanekaragaman hayati yang cukup beragam. Kemudian selanjutnya yaitu garis bujur. Dampak dari adanya garis bujur yaitu Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat yaitu GMT plus 7, WIT atau waktu Indonesia Tengah yaitu GMT plus 8, dan WIT atau waktu Indonesia Timur yaitu GMT plus 9. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu letak relatif Indonesia. Yang pertama yaitu letak geografis. Berdasarkan letak geografisnya, di sebelah utara Indonesia berbatasan dengan benua Asia, di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dampak dari letak geografis Indonesia dilihat dari segi fisik memiliki 2 musim, karena angin muson barat membawa musim kemarau dan angin muson timur membawa uap air atau membawa musim hujan. Kemudian dari segi ekonomi dilewati jalur perdagangan internasional yang dekat dengan Singapura tepatnya di Selat Malaka sebagai selat paling sibuk di dunia. Kemudian dari segi budaya memiliki budaya yang beragam karena adanya akulturasi atau percampuran budaya. Dan secara biologis perbauran spesies flora dan fauna atau keanekaragaman hayati. Kemudian letak geologisnya. Berdasarkan letak geologisnya, Indonesia merupakan bagian dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia loh, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian selanjutnya Indonesia terletak pada pertemuan lempeng yaitu lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan, dan lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat. Dan yang terakhir Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. 2. Batas teritorial Indonesia. Yang pertama A. TZMKO. Berdasarkan TZMKO tahun 1939 menyatakan bahwa bagian terluar wilayah Indonesia adalah 3 mil yang diukur dari garis pantai. Yang kedua, Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Isi deklarasi Juanda yaitu yang pertama, perairan dan laut di antara pulau-pulau merupakan pemersatu yang menghubungkan antar pulau. Yang kedua, penarikan garis lurus pada titik terluar dari pulau terluar untuk menentukan wilayah perairan Indonesia. Yang ketiga, batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi Juanda mencakup A. Batas laut teritorial. Laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km keluar ke arah laut lepas. B. Batas landas kontinen. Landas kontinen adalah batas perpanjangan dari benua yang terendam air laut. Batas landas kontinen diukur sampai sedalam 200 meter dari permukaan laut. Namun, jika landas kontinennya terlalu landai, maka batasnya akan diukur sejauh 200 mil dari pantai. C. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil yang diukur dari garis pangkal pantai pulau terluar ke arah laut lepas. B. Pengembangan wilayah Indonesia sebagai negara maritim yaitu 1. Membangun kembali budaya maritim Indonesia. 2. Menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. 3. Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. 4. Adanya diplomasi maritim yang bertujuan untuk mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim Indonesia. C. Pengelolaan wilayah Indonesia sebagai negara maritim. 1. Menyusun kerangka tata kelolaan yang tepat yang bertujuan
supaya pengelolaan dan pemanfaatan laut dapat terintegrasi antara sektor yang satu dengan sektor yang lain. 2. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengambil kebijakan lebih tepat, menguasai teknologi, efisiensi waktu tenaga, dan biaya serta manfaat lainnya. 3. Penguatan infrastruktur seperti transportasi laut, jalur pelayaran yang aman, sistem informasi yang akurat, pelabuhan transit, dan pelayanan publik. 4. Membangun sistem transportasi yang sinkron yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas distribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Membangun sistem pertahanan dan keamanan seperti menjaga sumber daya kelautan, meningkatkan kemampuan mobilitas nasional, logistik terpadu, dan lainnya.